Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Ermin. Ya, jangan bosan-bosan ya. Meskipun belajar dari rumah, Ya. anak-anak harus tetap Semangat. semangat. Ya. Ya. Hari ini masih di tema ke-7, Ya. masih kita belajar tentang toleransi, Ya. Tepatnya mengenai pentingnya toleransi. Ya. Sebetulnya sudah pernah kita pelajari di tema 6 ya Bu Ermin. Iya, ya. betul. Tapi yang tentang agama itu ya Bu Ermin. Iya, kalau ini lebih luas. Ya. Sebelum kita belajar tentang pentingnya toleransi, anak-anak perlu perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengetahui sikap toleransi terhadap keberagaman. Ya, yang kedua adalah mengetahui contoh penerapan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah dua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya Bu Hermin ya. Yang berikutnya adalah mengetahui sikap toleransi terhadap keberagaman. Ya. Sama seperti yang sudah pernah Bu Prima dan juga Bu Hermin sampaikan, toleransi itu adalah rasa saling ya Bu Hermin ya. Nah, di sini toleransi itu berasal dari kata tolerare, artinya sabar atau membiarkan sesuatu atau menghargai segala perbedaan. Jadi lebih ke menghargai ya Bu Hermin. Ya, betul. Seperti menghormati itu. Dan menghargai. Nah, di antaranya sikap toleransi itu dalam keberagaman itu yang pertama mengenai toleransi dalam keberagaman agama. Ini yang sudah pernah kita bahas ya. Yang kedua adalah toleransi dalam keberagaman suku dan ras. Ya. Yang ketiga adalah toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Dan yang keempat adalah toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Ya. Seperti itu. Kenapa sih kok harus dipelajari? Karena kita negara Indonesia ini masyarakatnya majemuk. Ya, makanya penting sekali untuk mempelajari materi ini supaya anak-anak tahu apa pentingnya toleransi. Ya. Kita bahas yang pertama mengenai toleransi dalam keragaman agama. Ini juga sudah kita jelaskan ya Bu Prima. Kita ulas kembali. Ya. Toleransi dalam keragaman agama ini diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ini sudah dijamin oleh pemerintah. Iya, maka dari itu bagi yang melanggar ya pasti ada sanksi hukumnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa sikap atau contoh sikap toleransi terhadap dalam keberagaman agama seperti itu ya Bu Hermin. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Ya, yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ya, yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Ya, yang keempat, beribadah dengan baik sesuai dengan agama yang dianut. Ya, yang kelima, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Ya, yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Contohnya, misalkan pada saat bekerja kelompok dengan teman-temannya, anak-anak juga begitu. Jika memang hari Minggu ya harus diperhatikan. Mungkin ada yang perlu ke gereja. Seperti itu. Kalau hari Jumat juga begitu. Yang ada yang harus sholat Jumat. Seperti itu ya Bu Hermin. Yang ketujuh, menjaga keberagaman antar umat beragama. Ya, yang berikutnya adalah toleransi keberagaman suku dan ras. Ya, ini seperti yang sudah disampaikan tadi. Kenapa ini harus diperhatikan baik-baik? Karena masyarakat Indonesia terdiri atas keberagaman suku dan ras. Ya. Nah, ras itu merupakan ciri bangsa yang didasarkan atas ciri fisik. Jadi anak-anak biar tahu apa itu ras. Jadi ras itu merupakan ciri atau ciri bangsa yang didasarkan atas ciri fisik itu ras. Jadi yang biasanya anak tahu hanya mungkin suku gitu aja ya Bu ya. Seperti itu. Nah, dengan sikap toleransi antar suku dapat terjalin persatuan dan kesatuan serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Ya.
Ini kebanyakan siaran. Iya. Jadi sudah blengker-blengker suaranya Bu Hermin sama Bu Prima. Oke, sikap yang harus dilakukan atau contoh sikap yang harus dilakukan dalam toleransi keberagaman suku dan ras adalah yang pertama, anak-anak harus perlu tahu dalam setiap entah itu di sekolah, entah itu di rumah maupun di masyarakat, tidak membedakan tanpa membedakan suku dan ras. Seperti itu. Ya, betul. Yang kedua, mengembangkan semangat persaudaraan. Ya, kemudian menghargai dan menghormati harkat martabat manusia. Ya, kemudian semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian mau bergaul dengan ras dan suku yang lain, Ya. tidak membedakan baik itu suku dari Jawa, suku dari Dayak, dari Madura dan lain sebagainya. Nah, berikutnya mengenai toleransi keberagaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya memang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kepada kita. Ya. Jadi gunanya kita nanti harus melestarikan itu ya Bu Prima? Iya, betul sekali. Karena Indonesia kan itu ya Bu Hermin ya, terdiri atas berbagai daerah luas seperti luas. Itu. Dan mempunyai kehidupan sosial budaya yang juga berbeda. Dalam setiap daerah seperti itu Bu Hermin. Ya. Apa saja sikap yang harus dilakukan dalam toleransi keberagaman sosial budaya? Yaitu yang pertama, menghormati keragaman dan sosial budaya orang lain. Ya, yang kedua, menghargai sosial budaya orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sosial budaya yang ada. Jadi sosial budaya yang ada itu perlu untuk dikembangkan. Ya, jadi yang sudah kita miliki itu yang harus dikembangkan. Kemudian jangan lupa untuk melestarikan budaya masing-masing. Ya, supaya di khalayak umum juga tahu kebudayaan yang sudah kita punya gitu ya Bu Hermin ya. Iya. Yang berikutnya adalah toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Ini Bu Hermin yang mungkin anak-anak belum begitu paham. Iya. Gender itu apa sih Bu? Nah, seperti itu. Gender itu adalah laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin seperti itu. Jenis kelamin, betul sekali. Nah, setiap manusia itu hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu meletakkan fungsi dan kedudukan perannya yang sejajar atau yang sama seperti itu Bu Hermin. Kemudian apa saja contohnya? Contohnya seperti ini. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Jadi bukan berarti kalau yang menyapu itu anak perempuan, tidak yang menghapus anak laki-laki. Tidak seperti itu. Iya. Kemudian ada lagi perempuan pada saat kita pembelajaran di kelas ya Bu Hermin dalam mempraktekkan kehidupan dalam sehari-hari, pada saat kita bercengkrama di kelas maupun yang lainnya, dan juga kita memiliki hak yang sama dalam kelas. Misalkan yang harus ketua kelas itu harus laki-laki. Nah, itu yang tidak boleh. Yang sekretaris harus perempuan. Nah, itu yang harus diubah. Ya, kadang kan perempuan tulisannya bagus seperti itu. Padahal laki-laki juga banyak yang tulisannya bagus. Betul. Terus bendahara itu perempuan Bu Hermin. Nah, ya. Padahal kan anak laki-laki pun ada yang bisa untuk mengatur keuangan dan memang harus bisa ya Bu Hermin. Iya, dua-duanya harus bisa. Iya, seperti itu. Nah, termasuk ini ya Bu Prima, perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ketua kelas, tadi sudah disampaikan. Lagi Bu Prima ini contohnya pendidikan. Sekarang meskipun perempuan boleh mau sekolah sampai dengan S3 dan semuanya ya, karena kalau zaman dulu anak-anak sebelum ada perjuangan dari Ibu kita Kartini itu yang boleh sekolah sampai tinggi itu hanya laki-laki saja. Iya, betul sekali Bu Hermin. Ya, makanya Ibu kita Kartini itu memperjuangkan waktu itu disebut emansipasi wanita, di mana itu ingin menjunjung tinggi kesetaraan gender antara laki-laki bukan dan berarti setelah wanita setara atau sejajar dengan pria, kemudian wanita juga semena-mena terhadap pria bukan seperti itu, tetapi
ini hanya ini kesamaannya adalah paling tidak perempuan itu tidak hanya masak di dapur saja, perempuan juga ada yang bekerja. Contohnya Bu Hermin dan Bu Prima juga bekerja untuk membantu. Betul. Ya, membantu suami masing-masing. Iya, Seperti itu ya, Bu membantu Hermin, perekonomian ya, keluarga. Betul sekali. Ya. Lanjut. Oh, masih ada ya, Bu Hermin? Ya. Oh, ya. Nah, pentingnya sikap toleransi. Ya. Yang pertama yaitu membentuk persatuan bangsa. Ya. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Ya, yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, ini contoh-contohnya dalam lingkungan keluarga ya, Bu Hermin, ya. Bagaimana penerapan toleransi dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, kemudian membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Kemudian menghargai setiap perbedaan dalam anggota keluarga. Ya, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Jadi tidak mengganggu yang lain. Ya. Kemudian yang kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Ya, betul sekali. Yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah. Penerapan toleransinya seperti apa? Yang pertama adalah menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsung proses belajar mengajar. Tidak boleh mengganggu maksudnya. Betul. Ya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat teman, karena setiap orang juga bebas untuk berpendapat. Ya, tidak membedakan suku, agama, ras dalam bergaul dengan teman. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang dulu di kelasnya Bu Prima ada yang dari Madura misalkan, tidak boleh menghina atau bahkan mengejek baik fisik maupun yang lainnya. Ya, betul sekali. Kemudian tidak memaksakan agama kepada teman kita. Ya. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Ini sangat penting sekali ya, Bu Hermin, ya. Betul. Nah, sekarang bagaimanakah contohnya penerapan toleransi di lingkungan masyarakat? Yaitu satu, ramah kepada tetangga. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat. Ya. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk beribadah. Ya, sudah kayaknya ini, Bu Hermin. Ya, sepertinya sudah. Oh, ya, sudah selesai. Ya. Jadi dimanapun kita berada, itu kita harus menjunjung tinggi toleransi supaya kehidupan lebih nyaman, damai, betul. Yang pasti akan mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, harus tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Siswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.